Baik, Pak Guru dan Ibu Guru, teman-teman sekalian yang mulai pembelajaran ini akan berdoa, tetapi izinkan saya untuk menerangkan saya terus menjelaskan. Berdoa mulai. Ya Bapak Tuhan, engkau dapat pengampunan dari Tuhanmu, engkau dapat. Oke, sebelumnya kita mengucapkan dulu. Hari Puasa Guna, Adren, Akbar, Hadi, Cristiano, Becky, Dominika, Sarin, Faria, Serlince, Wania, Winnie. Sebelum kita mulai pembelajaran, pertemuan kali lalu kita sudah belajar tentang Animalia, ya, maka untuk topik hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Tolong buka dulu pembelajaran ada untuk paketnya, lalu buka bahan ajar yang sudah diberikan oleh Ibu. Silakan. Pertemuan kali lalu KD sebelumnya yaitu KD 3.7 tentang perantai atau tumbuhan, KD 3.8 tentang animalia atau hewan. Maka hari ini kita akan belajar ini KD 3.9 menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Pertemuan kali lalu tentang animalia dan tumbuhan. Animalia atau hewan, plantae atau tumbuhan itu adalah makhluk hidup, ya, makhluk hidup yang dasarnya dia untuk membentuk ekosistem. Animalia dan plantae atau tumbuhan. Itu untuk yang hari ini kita belajar. Lalu kira-kira dari animalia dan hewan dan hari ini kita masuk ke ekosistem. Kira-kira kamu apa yang ada? Dilihat di bahan ajar di paling belakang ada gambarnya. Bahan ajar di paling belakang ada gambar tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Bahan ajar yang gambar di situ ada gambar tentang ekosistemnya. Di ekosistem gambar itu, di gambar yang ada ini, sudah lihat semua? Gambar ekosistem ini. Nah, di gambar ekosistem itu kamu lihat ada apa saja di sini? Satu-satu. Siapa yang bisa jawab? Satu. Ya, biar itu. Ada rusa, ada lagi. Ada kata, ada apa lagi? Ada ikan. Ada ikan. Ada mata air dan sebagainya. Jadi ada banyak di situ, ya. Jadi itu dari yang itu saja kamu juga bisa bayangkan. Kira-kira kalau di rumah kamu, di belakang rumah atau di depan atau sampai, kamu bayangkan kalau setiap hari kamu bisa melihatnya. Di belakang kamu ke belakang, kamu bisa lihat ada ayam, ada cicak, mungkin ya, ada ular, ya, ada kata. Itu termasuk hewan apa? Yang komponennya
udara, ada matahari, itu termasuk komponen apa? Komponen abiotik. Kira-kira dari keduanya itu, abiotik dan biotik tadi itu, hidup itu yang membentuk namanya ekosistem. Yang hari ini kita mau pelajari. Nah, dengan ini yang kita mau pelajari. Nah, dari yang kita mau pelajari tentang ekosistem, apa sih tujuannya? Tujuannya setelah kamu belajar diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan tentang apa itu ekosistem. Lalu yang kedua, menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam ekosistem. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang jenis-jenis atau macam-macam ekosistem. Dan yang keempat, menjelaskan interaksi apa saja yang terjadi di dalam ekosistem. Baik, jadi sebelum kita itu buka buku di bahan aja tentang ekosistemnya sudah. Dilihat kembali di gambar ekosistemnya. Apa itu ekosistem? Itu dari yang tadi yang sudah kamu lihat. Ada yang bisa menjawab dulu? Kira-kira apa sih ekosistem itu? Siapa yang bisa? Oke, Flora. Menurut saya, ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup atau faktor biotik dengan lingkungan yang berada atau faktor abiotik. Iya, jadi bagus sekali Flora. Jadi semoga kamu juga yang lain yang sudah dengar juga tahu seperti itu ya. Oke, jadi ekosistem itu kesatuan fungsional, ya, kesatuan fungsional antara makhluk hidup, biotik, komponen biotik, dan makhluk tak hidup atau komponen abiotik dengan lingkungannya, ya, dengan lingkungannya. Atau dengan kata lain, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, komponen biotik dengan makhluk tak hidup, ya, atau komponen abiotik. Itu namanya ekologi. Namanya ekologi. Jadi ekologi, cabang-cabang ilmu biologi itu sudah ada di kelas 10 semester 1 materi paling pertama. Ya, jadi ekologi. Jadi komponen dalam ekosistem itu ada dua. Ada yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya Manusia, tumbuhan, hewan, dan tanduran atau ekosistem. coba Rey ulang. Komponen biotik itu terdiri apa? Contohnya apa? Karena dari tadi Rey ada ulang, saya melihat saja. Oleh manusia itu karena campuran tanggung siu. Contoh daripada komponen biotik selain Rey, ada lagi yang paling belakang. Manusia, tumbuhan, hewan, dan tumbuhan. Manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Ya, jadi itu termasuk komponen biotik. Ya, jadi bukan komponen makhluk hidup, komponen makhluk hidup. Contohnya, Suhu, air, cahaya, matahari, udara, tanah, dan lava. jadi kalau baca rame-rame semua bisa. Kalau satu orang saja tidak bisa. Oke, jadi suhu, cahaya, matahari, batu, tanah, air, udara, dan lain-lain. Itu adalah contoh komponen abiotik. Jadi itu komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem yang tadi terdiri dari abiotik dan biotik. Biotiknya ini dibagi ada menjadi Satu produsen, dua konsumen, tiga pengelola. jadi satu produsen, dua konsumen, yang ketiga pengurai atau dekomposer. Jadi pengurai atau dekomposer itu nutrisi ya, berdasarkan tingkat domain atau nutrisi yang dimiliki dibagi menjadi dua, yaitu Komponen autotrof dan komponen heterotrof. Windy, komponen Autotrof dan komponen heterotrof. komponen autotrof dan komponen heterotrof. Autotrof adalah komponen yang bisa
makanannya sendiri. Ya, bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tentang rantai makanan pada manusia. Tentang makanan pada manusia, gambar yang paling belakang. Sudah bisa lihat? Konsumen heterotrof itu dia dibagi menjadi tiga tingkat ya. Yang pertama, yang paling pertama itu adalah konsumen tingkat 1. Kalau yang tadi produsennya, kita sudah tahu bahwa produsennya adalah tumbuhan. Ya, produsennya tumbuhan. Kamu bisa lihat di gambarnya itu, ada di gambar yang paling belakang. Kita lihat semua. Di paling belakang itu gambarnya sudah ada. Jadi yang paling pertama tadi autotrofnya itu adalah tumbuhan, dia sebagai produsen. Lalu heterotrofnya itu dia adalah, itu ada di sini. Karena ayam bisa makan ular, ya toh? Lalu ular ini dia bisa makan katak, bisa makan tikus. Jadi dia termasuk hewan karnivora. Lalu yang di atas dari sini, ini adalah konsumen yang ketiga. Konsumen yang ketiga ini yang besar, yang bisa makan ini adalah biasanya elang ini yang biasa dimakan kawan karnivora, dia bisa makan yang bawah konsumen 1, konsumen kedua. Jadi dia termasuk konsumen ketiga karena paling tinggi karnivora. Nah, dia adalah hewan karnivora. Oke, tadi herbivora memakan tumbuhan, karnivora memakan daging. Kalau begitu omnivora, hewan yang makan segala, jadi makan semua. Yang dirangkul semua tumbuhan dan hewan itu namanya omnivora. Nah, dari ini elang ini dia termasuk konsumen yang terakhir. Lalu dia kalau mati di sini elang mati, maka dia akan diuraikan oleh yang tadi namanya pengurai atau dekomposer. Contoh pengurai atau dekomposer itu adalah bakteri dan jamur. Ya, jadi bakteri dan jamur ya. Oke, jadi itu komponen penyusun ekosistem. Lalu yang ketiga itu jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu dia terbagi menjadi 2, ya. Terbagi menjadi berapa, Berdikus? Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya, terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami artinya ekosistem itu terjadi secara alami, tidak ada campur tangan dari kita manusia. Jadi terjadi secara alami, terjadi dibentuk oleh Tuhan. Dapat itu tidak seperti itu. Itu ekosistem alami. Contohnya laut, laut tidak ada yang bisa buat laut, ya. Sungai, ya. Jadi itu ekosistem alami dan lain-lain. Lalu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terjadi dengan campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Contoh ekosistem sawah, ekosistem apa? Kolam, bendungan, akuarium dan lain-lain, ya. Jadi itu ekosistem buatan, ya. Lalu di situ ekosistem alami juga dibagi menjadi 2, ya. Dibagi menjadi 2, yaitu ada ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air dan ekosistem darat, ya. Lalu ekosistem air juga dibagi lagi, bukan hanya 1. Ekosistem air dibagi lagi menjadi 2 juga. Ada ekosistem air tawar dan ada ekosistem air asin. Nah, kalau ekosistem darat itu ada banyak, ya. Ada ekosistem padang rumput. Jadi kalau ini ekosistem padang pasir, ya. Jadi itu ekosistem darat contohnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum lanjut, ada yang masih kurang paham? Jelas semua? Jelas. Oke. Kalau begitu kita masuk ke yang paling terakhir. Interaksi antara komponen ekosistem. Interaksi antara komponen ekosistem ini terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama, interaksi antar komponen abiotik dan abiotik, ya. Jadi antara abiotik dan abiotik lainnya. Itu interaksi yang pertama. Di situ
Contohnya, jadi tadi abiotik adalah komponen atau hewan tak hidup. Di sini interaksi antara keduanya. Contohnya adalah proses contoh proses terjadi hujan. Cara bagaimana terjadinya hujan. Nah, itu terjadi interaksi antara komponen abiotik dan abiotik. Karena di sini proses terjadinya hujan itu, kalau matahari itu adalah komponen abiotik, ya. Mengenai air, ya. Air juga itu komponen abiotik. Pada saat itu akan terjadi proses evaporasi atau penguapan, maka akan terbentuk uap air. Uap air itu akan naik ke atas, akan membentuk awan, lalu dari awan itu dia akan menjadi hujan. Jadi itu termasuk interaksi antara komponen abiotik dan abiotik. Lalu yang kedua adalah interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Ya, interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Yaitu contohnya tumbuhan dan air atau tumbuhan dan cahaya matahari. Tumbuhan adalah komponen biotik, lalu matahari adalah komponen abiotik. Nah, tumbuhan membutuhkan matahari untuk proses fotosintesis. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah komponen interaksi antar komponen biotik. Komparasi antar komponen biotik ini ada contohnya adalah simbiosis. Sudah pernah dengar kata simbiosis? Jadi simbiosis itu ada macam-macam. Ya, simbiosis itu ada macam-macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yerison. Apa itu simbiosis mutualisme? Interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi dua-duanya saling untung, tidak ada satu yang rugi. Itu mutualisme. Contoh, kira-kira apa contohnya? Ya, ada kupu-kupu dan bunga. Nah, itu contoh yang pertama, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu pagi-pagi itu dia hinggap ke bunga, itu dia untuk mengisap nektar daripada bunga, untuk dia punya makan. Lalu bunga memperoleh penyerbukan yang dibantu oleh kaki daripada kupu-kupu itu, yang membantu penyerbukan pada bunga itu. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, sama-sama saling menguntungkan, ya. Apa? Burung jalak dan kerbau. Burung jalak dan kerbau sini contohnya itu di sini. Kalau burung jalak hinggap di tubuh kerbau itu, tubuh kerbau biasa ada banyak kutunya. Nah, burung jalak makan kutu daripada kerbau itu. Untung di burung jalaknya dia bisa kenyang karena dia dapat makanan. Lalu untung juga di kerbaunya karena dia menghindari tidak ada lagi kutu yang ada di badan yang membuat dia gatal-gatal. Jadi itu interaksi simbiosis mutualisme. Lalu yang kedua, simbiosis komensalisme. Ya, simbiosis komensalisme. Kira-kira komensalisme itu apa? Simbiosis komensalisme. Ulang dari tadi diam-diam. Adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang menunjukkan satu makhluk dan yang satunya tidak. Ya, jadi interaksi antara dua komponen makhluk hidup yang saling menguntungkan, yang satunya diuntungkan, yang satunya juga tidak dirugikan. Ya, yang satunya juga tidak dirugikan. Contohnya adalah satu, bunga anggrek dan pohon. Jadi bunga anggrek dia cuma menempel di pohon itu, tapi dia tidak merugikan pohon inangnya. Pohon inangnya tetap tumbuh, dia juga tetap hidup. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu mau besar, ikan remora itu ikan yang kecil-kecil. Ya. Dia selalu menempel, mengikuti ikan hiu ke arah mana saja. Untungnya ikan remora, pada saat ikan hiu makan remah-remah yang dia jatuh, dia bisa ambil dari situ untuk dia makan. Gitu. Ikan hiu tidak merasa rugi juga karena itu dimakan yang sudah jatuh, yang dimakan oleh ikan remora. Lalu keuntungan juga yang bagi ikan remora, dia bisa aman karena dia berjalan bersama ikan hiu, menghindari dari predator yang lain. Siapa sih yang mau dekat-dekat dengan ikan hiu? Ada kok? Ada. Ya, jadi tidak ada yang mau dekat-dekat.
Lalu yang ketiga, interaksi simbiosis parasitisme. Nah, kalau parasitisme ini adalah simbiosis yang satunya merugikan, ya, merugikan salah satunya. Jadi yang satunya dia untung, yang satunya dia rugi, ya. Contohnya benalu dengan pohon yang ya. Contoh yang paling praktisnya itu biasanya nyamuk dengan manusia, ya. Nyamuk suka gigit di tubuh kita, ya. Mungkin nyamuk kenyang, dia dapat darahnya, dia kenyang. Lalu kita yang rasanya sakit atau kita yang merugikan, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang masih kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Oke, Paulus, silakan. Pertanyaan untuk Ibu. Tadi dijelaskan pada proses terjadinya hujan jika air yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan, membentuk awan maka dari hujan. Yang ingin saya tanyakan, mengapa hujan tidak terasa asin meskipun penguapannya itu terjadi dari air laut? Iya, jadi pertanyaannya sangat bagus sekali tentang Paulus. Pertanyaan dari Paulus bahwa ditanya pada Ibu dari yang tadi Ibu jelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Kenapa air hujan itu yang kita rasa dia tidak rasa asin, sementara kalau penguapan itu bisa terjadi pada air laut. Itu air laut rasanya asin, ya toh? Tapi kenapa air hujan yang turun datang kita rasa dia tidak terasa asin? Kira-kira selain sebelum Ibu jawab ada yang mau menjawab duluan? Menurut saya hal itu disebabkan karena hujan merupakan proses pemurnian air yang terjadi secara alami. Proses pemurnian air yang terjadi secara alami. Betul sekali. Ada lagi juga yang lain? Menurut saya hal itu disebabkan karena garam laut tidak menguap dengan air. Garam laut tidak menguap dengan air. Ya. Jadi proses terjadinya hujan, kenapa seperti air hujan itu tidak rasa asin tetapi rasanya tawar. Walaupun yang terjadi penguapan itu kan tadi bisa air sungai, air laut, air saja. Nah kalau air laut, kenapa dia tidak asin? Karena pada saat terjadinya evaporasi atau penguapan itu, yang terangkat itu adalah uap air. Molekul air itu yang membentuk uap air ke atas. Jadi garamnya tidak ikut menguap. Garamnya tidak menguap, cuma uap airnya itu yang ke atas. Maka masih ada yang belum mengerti? Semua jelas? Jelas. Ini jelas, tidak ada yang jelas ini. Ya, jadi jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk di diskusinya. Ada di sini Ibu siapkan LKS. LKS-nya ada di sini. Tolong membentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. Membentuk kelompok sudah cepat. 5 ini silakan gabung. Tinggal dilihat bahan ajar yang ada, lalu di buku paket yang ada untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Silakan berdiskusi. Waktunya tidak banyak, ya. Ini bisa jadi siapa saja, namun tak kusangka malah kau yang hadir. Jika memang benar ini yang terjadi, dekatlah.